Yeah, we came a long way. That's what the song say. And I could do all things. I could do all things. Yeah, I could do all things. Yeah, we came a long way. Selamat datang di LKMMTD 2022. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar organisasi dan kepanitiaan. Halo, apa kabar semuanya? Ayo, jawab dong. Ada 3 tipe manusia loh dalam menjawab kabar. Yang pertama yaitu galau, stres. Itu adalah tipe manusia di bawah rata-rata. Yang kedua adalah baik, itu adalah tipe rata-rata. Kalau ada yang jawab gini, sukses, luar biasa, itu adalah tipe manusia di atas rata-rata. Yuk kita lanjut langsung ke materinya. Perkenalkan, nama saya Arga Bintang Rifanda. Saya lahir di Kediri 17 Agustus 2001, domisili di Ngancar, Kediri. Saya dari Prodi Manajemen Rekayasa. Dan riwayat pendidikan saya adalah MTSN 2 Kota Kediri dan SMA N7 Kota Kediri. Catatan karir saya yaitu mengikuti organisasi seperti Magang BEM, Magang Hima, OEE WISI, LDK WISI, WISI Media dan juga WISI Ambassador. Dan juga prestasi saya yaitu juara 1 IM 6 WISI 2020, juara 1 Nipro ITS 2020 dan juara 2 SI AJM tahun 2021. Sedangkan saya juga mengikuti pelatihan yaitu penyusunan artikel koran Radar Kediri tahun 2019 dan terbaru mengikuti pelatihan copywriting skill dari Kognisi Gramedia tahun 2021. Dalam kelas saya memiliki 2 rules dasar yaitu belajar dan mengajar. Di sini kita sama-sama belajar dan juga mengajar dengan acuan PPT yang sudah saya buat, yaitu kita sama-sama belajar materi dan kita sama-sama juga mengajarkan apa yang kita miliki kepada yang lain. Jadi kita sama-sama berbagi ilmu. Yuk lanjut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi LKMMTD yaitu perumusan gagasan awal. Sebelum kita masuk ke materi teman-teman, mari kita bermain analisa. Dalam permainan analisa ini kita akan menganalisis bagaimana tentang gambar ini. Ada yang tahu? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Jadi permainan analisa ini merupakan suatu kerangka dasar dalam membuat animasi. Selanjutnya, pertama kita akan membahas tentang pengertian perumusan gagasan awal. Di sini teman-teman ada yang tahu? Silahkan ketik di kolom komentar ya, atau kalian bisa menjawab di waktu sesi selanjutnya. Yaitu perumusan gagasan awal menurut Piasono dan Bage merupakan suatu proses inisiasi serta pengarahan kerangka dasar untuk menyusun suatu sistem maupun kegiatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan perumusan gagasan awal yang saya bagi menjadi 3 jenis, yaitu ruang lingkup, acuan kerja, dan analisa kelayakan. Ruang lingkup ini akan membantu kita untuk berfokus pada bidang tertentu dan mengoptimalkan kegiatan kita sehingga dapat mencapai output yang kita inginkan. Yang kedua yaitu acuan kerja yang berisi daftar kegiatan sehingga kita dapat mengetahui kegiatan apa saja yang akan kita lakukan ke depannya sehingga suatu organisasi atau kegiatan itu akan berjalan dengan ideal. Yang ketiga adalah analisa kelayakan yang akan membantu kita apakah suatu kegiatan itu layak dijalankan, operasionalnya ideal, dan juga apakah suatu kegiatan itu akan bermanfaat kepada masyarakat jika nantinya diimplementasikan secara langsung. Pertimbangan pembuatan gagasan saya fokuskan pada akronim SOLAR, yaitu segmentasi, operasional, logis, advokasi, dan reliabilitas. S yang pertama yaitu segmentasi merupakan kegiatan tersebut akan kita tunjukkan kepada siapa, apakah kepada anak-anak, masyarakat berpendidikan, atau masyarakat umum. Yang kedua yaitu operasional yang berisi langkah-langkah apa yang akan kita kerjakan nantinya pada kegiatan tersebut sehingga kegiatan akan berjalan secara lancar dan tidak ada hambatan yang serius. Yang ketiga yaitu logis, bahwa suatu perumusan gagasan awal harus memenuhi kriteria logis yang bersifat terukur sehingga kegiatan tersebut dapat diimplementasikan kepada dunia nyata secara terukur dan tentu dalam jangka waktunya, pelaksanaannya seperti itu. Yang keempat yaitu advokasi merupakan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi pemangku jabatan di daerah tersebut sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan itu secara lancar dan optimal dengan dukungan dari komunitas setempat. Yang terakhir yaitu reliabilitas merupakan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga tujuan nanti akan dicapai konsisten atau sejalan dengan visi dan misi organisasi dan kegiatan atau kepanitiaan yang sudah ditentukan di awal pembentukan kepanitiaan organisasi dalam perencanaan kegiatan tersebut. Teman-teman masih semangat kan dalam sesi perumusan gagasan awal ini? Kita akan masuk sesi selanjutnya loh, seksi yang paling penting, yaitu teknik perumusan gagasan awal. Apakah ada yang punya pendapat tentang apa itu teknik perumusan gagasan awal dan jenis-jenisnya? Silahkan ketik di kolom komentar ya, atau akan kita bahas di sesi Q&A.
Dalam materi ini kita bagi menjadi 4 tahapan, yaitu six argument, six thinking heads, lotus blossom, dan brainstorming. Some say, and I can Teori yang pertama yaitu six argument yang diinisiasi oleh Rudyard Kipling yang berisikan I give six honest argument. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who, yang berisikan kepada 2 jenis yaitu baik dan buruk. Yaitu contohnya adalah siapa yang akan mengikuti kegiatan ini dan siapa yang tidak akan mengikuti kegiatan ini. Lalu kalau kita berorientasi pada pertanyaan self-image bagaimana kegiatan ini akan bermanfaat kepada masyarakat, dan juga negasinya adalah bagaimana kegiatan ini tidak akan bermanfaat kepada masyarakat. and that's what the song say. Teori yang kedua yaitu teori lotus blossom yang berasal dari Jepang. Hal ini terinisiasi atau terinspirasi dari bunga lotus yang mekar berlapis-lapis. Lotus blossom ini terdiri dari 8 tangkai atau 8 kelopak yang berisi 8 pokok permasalahan yang dibagi A, B, C, D, H, G, F, E. Ini 8 pokok permasalahan yang akan dijabarkan lagi menjadi 8 sebab dari permasalahan tersebut. Jadi kita mempunyai suatu permasalahan utama akan dibagi menjadi 8 permasalahan bagian, dan 8 permasalahan bagian itu setiap permasalahannya akan dicari sebabnya sebanyak 8 buah. Teori yang ketiga adalah teori yang paling ideal digunakan, yang biasanya digunakan oleh para pemimpin negara atau pemangku jabatan tinggi, yaitu The Burroughs Six Thinking Heads yang terdiri dari 6 topik. Kegiatan ini bersifat diskusi dengan topik pembahasan 6 pokok permasalahan. Yang pertama yaitu topik putih yang berisikan informasi, sehingga kita yang menggunakan topik putih akan hanya menanggapi berdasarkan data dan informasi tanpa asumsi negatif maupun positif. Selanjutnya ada topik merah yang membahas tentang emosi. Jadi dalam suatu proposal kegiatan kita akan membahas suatu proposal itu jenisnya bagaimana berdasarkan emosi kita. Misalnya saya senang dengan kegiatan ini, saya merasa sedikit kecewa dengan kegiatan ini. Selanjutnya adalah ada topik kuning dan topik hitam. Topik kuning ini merupakan topik yang dimana penggunanya itu harus memberikan opini yang positif kepada proposal kegiatan tersebut atau perumusan gagasan awal itu, sehingga orang yang menggunakan topik kuning harus memberikan kesan positif atau opini positif walaupun proposal kegiatan yang diajukan itu sangat buruk. Selanjutnya yaitu ada black hat, yaitu merupakan suatu pernyataan negatif dari suatu proposal kegiatan tersebut. Jadi tugas si pemakai topi hitam ini adalah memberikan kekurangan-kekurangan dari suatu proposal tersebut. Bagaimana kekurangan itu akan mempengaruhi kinerja dari kegiatan tersebut. Dalam pemakaian 4 topik ini adalah sesi pertama yang akan dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu topi hijau dan topi biru. Topi biru ini digunakan sebagai suatu proses di mana kita akan menjelaskan orientasi kegiatan itu seperti apa. Itu menggunakan topi biru dan paling sedikit digunakan karena hanya digunakan di awal dan di akhir sebagai bahan evaluasi dan juga proses orientasi. Yang paling penting atau paling sering digunakan dalam Six Thinking Heads ini adalah topi hijau, yang merupakan topi yang dimana pemakainya harus memberikan opini yang bersifat kreativitas, pertumbuhan, dan juga pergerakan. Dimana dari 4 topi yang sebelumnya ini digunakan, topi hijau ini merupakan proses diskusi atau proses negosiasi, sehingga dimana kegiatan ini akan bagaimana dijalankan, bagaimana menemukan solusi atas kekurangannya, dan bagaimana mengoptimalkan kelebihan-kelebihan yang digunakan pada kegiatan ini. Man, I'm thinking too far. Teori yang selanjutnya yaitu brainstorming. Teori ini sangat sering digunakan ketika dalam perumusan gagasan awal. Sebelum kita lanjut ke proses brainstorming, di sini apakah ada yang mengerti tentang definisi brainstorming? Silakan akan kita bahas di sesi selanjutnya ya. Yaitu proses brainstorming akan saya bagi menjadi 5 komponen dasar, yaitu berpikir divergen, berpikir konvergen, negasi, point of fact, dan juga keputusan. Yang pertama yaitu berpikir divergen. Berpikir ini merupakan proses berpikir di mana kita akan berimajinasi seluas-luasnya tanpa memikirkan batasan-batasan tertentu, sehingga ide kita akan semakin kreatif dan juga kita tidak memikirkan suatu kemustahilan atau ketidaklayakan, sehingga ide kita akan sangat bebas. Selanjutnya ada tahap kedua yaitu berpikir konvergen. Ini merupakan kelanjutan dari berpikir divergen, di mana kita akan menganalisa
ide-ide yang sudah kita tentukan sebelumnya dalam suatu partisi-partisi, sehingga apakah kegiatan itu layak dijalankan, bagaimana menjalankannya agar cocok dengan segmentasi, dan bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaannya akan mencapai tujuan kegiatan tersebut, sehingga diperlukan berpikir konvergen. Pada perumusan gagasan awal kita sebaiknya menggunakan dua proses berpikir ini, yaitu divergen dan konvergen dalam tahapan yang berbeda, sehingga ide yang muncul akan lebih kreatif dan dalam kelayakan yang standar. Selanjutnya yaitu adalah komponen negasi. Komponen negasi ini sangat penting karena kita dalam menyusun suatu perumusan gagasan awal, kita biasanya akan meningkatkan bagaimana itu suatu kegiatan dapat berjalan lancar, suatu kemungkinan-kemungkinan yang kita yakini akan terjadi atau pasti terjadi, sehingga kita tidak memikirkan atau lebih parahnya itu mengabaikan pernyataan-pernyataan yang berlawanan dengan kegiatan kita. Seperti contohnya adalah Amerika Serikat itu pernah kalah dengan Vietnam ketika perang karena Amerika Serikat percaya bahwa kekuatan mereka lebih besar dan mereka akan pasti menang dengan Vietnam. Nyatanya Vietnam menang melawan Amerika Serikat dan perang itu menjadi catatan sejarah terburuk bagi Amerika Serikat. Sehingga kita harus memikirkan kemungkinan terburuk itu dalam perencanaan gagasan awal kegiatan. Selanjutnya yaitu point of friend. Point of friend ini bertujuan untuk bagaimana kegiatan kita itu ditanggapi oleh teman kita, kerabat kita, keluarga kita, sehingga pemikiran itu tidak hanya satu dari kita atau organisasi kita sendiri, tapi juga mendapatkan respon dari orang yang netral. Yang kelima, terakhir adalah keputusan. Keputusan ini merupakan suatu konsistensi dalam melakukan perumusan gagasan awal, sehingga pada nantinya pelaksanaan kegiatan tidak terjadi ambiguitas, sehingga harus ada keputusan yang tegas. Selanjutnya kita sudah masuk sesi terakhir, yaitu simulasi. Silakan teman-teman ini kan sedang kuliah, sedang menjadi mahasiswa. Aku pengen tahu dong 4 tahun ke depan itu rencana kalian itu apa, dan yang paling penting itu apa. Jadi simulasi pada rumusan gagasan awal ini, tolong buatkan satu rumusan gagasan awal kegiatan yang kalian akan fokuskan 4 tahun ke depan. Misalnya saya akan fokus belajar bahasa Inggris 4 tahun ke depan dan akhirnya akan menjadi juru bicara komunitas tertentu, seperti itu. Jadi rencanakan ya rencanakan kegiatan kalian berdasarkan materi-materi perumusan gagasan awal ini. Nah, untuk sesi Q&A, silakan ketik di kolom komentar ya, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, Ada Bintang Rifanda. Terima kasih. Yeah, yeah, we came a long way, and that's what the song say. And I can do all things, I can do all things, I can do all things. Yeah, yeah, we came a long way, and that's what the song say. And I can do all things, I can do all things, I can do all things. Yeah, yeah, we came a long way, and that's what the song say. And I can do all things.